Salam, saya Advokat Dr. Tegas Tumorang. Saya pada kesempatan di hari ini sangat tergelitik adanya pernyataan dari seorang pengacara hebat, pengacara senior yang terhormat, yang paling kaya raya, Bapak Hotma Paris Hutapea, di mana Bapak Hotma Paris Hutapea itu mengomentari terkait adanya tentang pencurian klinik Athena milik Dr. Richard Lee di Sumatera Barat atau tepatnya di Kota Padang. Nah, terkait daripada komentar pengacara senior tersebut dinyatakan bahwa konten tersebut tidak masuk ranah pidana karena konten tersebut tidak menimbulkan kerusuhan di masyarakat yang katanya sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Saya pada kesempatan ini hanya bisa ketawa karena apa? Ada seorang pengacara senior bisa memberikan pendapat seperti itu. Padahal terkait saya pada kesempatan ini terkait pendapat saya ya, bahwa terkait untuk video Richard Lee tersebut itu jelas diduga memuat suatu berita yang memang telah mengecewakan atau telah membuat orang lain terkecoh, yang dipikir ada satu peristiwa, satu kebenaran, yaitu pencurian, namun ternyata itu dianalisir oleh Dr. Richard Lee sendiri dan dikatakan pencurian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu hakikat ataupun esensinya, bahwa peristiwa itu sudah sempat viral, sudah sempat tersebar di mana-mana, dan sudah menjadi keresahan di mata masyarakat. Bahkan adanya seperti itu, kesempatan ini kita mengingatkan bahwa di dalam pasal 40 ayat 2A pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 itu ada klasifikasi terkait konten-konten negatif. Nah ini, Bapak Hotma Paris wajib tahu terkait konten-konten negatif yang dikualifikasikan menjadi negatif. Ya. 1. Informasi dokumen elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan. A. Pornografi atau pornografi anak. B. Perjudian. C. Pemerasan. D. Penipuan. E. Kekerasan, kekerasan anak. F. Fitnah atau pencemaran nama baik. H. Produk dengan aturan khusus. Pelanggaran kekayaan intelektual. I. Provokasi sara. J. Berita bohong. K. Terorisme ataupun radikalisme. L. Informasi atau dokumen elektronik yang melanggar undang-undang. Kedua, informasi atau dokumen elektronik yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. A. Informasi atau dokumen elektronik yang meresahkan masyarakat. B. Informasi atau dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepantasan untuk ditampilkan ke muka umum. 3. Informasi elektronik atau dokumen elektronik tertentu yang membuat dapat diaksesnya konten negatif yang terblokir. Contoh, web proxy, open browser, dan lain-lainnya. Nah, 3 kategori ataupun 3 klasifikasi inilah yang dianggap pemerintah merupakan konten negatif yang diatur di pasal 40 ayat 2A pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Jadi itu konten-konten yang memang dilarang. Nah, terkait apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee, itu jelas suatu peristiwa yang memang sangat-sangat merugikan kepentingan umum. Ingat sekali lagi, sangat-sangat merugikan kepentingan umum. Di mana patut diduga dalam faktanya, Richard Lee ini telah melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat dengan beredarnya berita bohong.
Selain itu, Richard Lee juga diduga telah mempermainkan institusi polisi atau melecehkan institusi polisi, di mana berdasarkan kejadian atau peristiwa sebelumnya, hal ini pernah terjadi oleh artis yang bernama Baim Wong yang melakukan prank terhadap petugas kepolisian. Nah, peristiwa-peristiwa konten negatif ini tadi seperti kita sebut di pasal 40 ayat 2A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 jelas dilarang konten negatif. Jadi, pihak kepolisian wajib mengusut tuntas daripada konten Dr. Richard Lee tersebut untuk dibawa ke penuntutan dan bahkan ke persidangan. Itu yang saya lakukan ataupun yang saya bisa sampaikan, dan Bapak Hotma Paris kiranya bisa betul-betul baca secara menyeluruh, secara komprehensif agar tidak menimbulkan satu persepsi yang memang diduga Bapak tidak paham aturan hukum. Salam dari saya, Advokat Dr. Togas Tumorang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.